Public governance merupakan pelaksanaan kebijakan dan memberikan pelayanan di mana dalam pelaksanaan dilakukan dengan netral, profesional, dan lurus mengarah pada tujuan. Ciri-ciri dari paradigma Walde governance yaitu dalam model ini menerapkan produk birokrasi awalnya bertujuan untuk menciptakan efisiensi organisasi, namun di dalam pelaksanaan justru menjadi sarang efisien dan organisasi tersebut. B. Birokrasi sebagai organisasi formal tidak memadai atau mengkomodir aspek informal dari individu. C. Tumpang tindih kepentingan individu mengakibatkan terjadinya penyimpangan. New Public Governance. New Public Management adalah manajemen yang baru dan muncul sebagai tanggapan terhadap kompleksitas yang meningkat dan krisis fiskal pemerintahan dari berbagai negara. Karakteristik New Public Management lebih fokus pada hasil kinerja output, perubahan dari birokrasi klasik ke birokrasi yang lebih fleksibel dan pasar market, tujuan organisasi dan individu secara jelas sehingga menjadi dasar penilaian hasil indikator kinerja. C. New Public Service, pelayanan publik dengan bentuk pelayanan publik baru PBB dalam menerapkan dilakukan seperti perusahaan, tetapi pelayanan dilakukan secara demokratis, adil, merata, tidak jujur dan akuntabel. Prinsip New Public Governance 2013 kemudian menyampaikan sejumlah prinsip. 1. Melayani warga negara bukan sebagai pelanggan, not customer. 2. Memprioritaskan kepentingan publik. 3. Kewarganegaraan lebih berharga daripada kewirausahaan. Konsep New Public Service di Indonesia. 1. Secara generik, ukuran keberhasilan birokrasi sendiri sudah tidak sesuai dengan tuntunan organisasi baru. 2. Birokrasi tidak pernah menyadari bahwa perubahan besar di dunia di mana semua hal harus mengacu kepada pasar bisnis, harus mengacu kepada permintaan pasar. Kalau mau berhasil dalam kompetisi, harus mampu melayani. Oleh karena itu, pemerintah menyediakan layanan harus mampu mengidentifikasikan kebutuhan keinginan warga negara dan kemudian memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan kebutuhan warga tersebut. Menurut perspektif teoritis, setelah pergeseran paradigma pelayanan publik model administrasi publik tradisional old public administration ke model manajemen publik baru New Public Management, dan akhirnya menuju model pelayanan publik baru New Public Service. Konsep bentuk tata kelola pemerintahan tentang perspektif Old Public Governance, New Public Governance, dan New Public Service merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan. Pengertian berbeda terhadap pelayanan yang baik kepada masyarakat, maka pemerintah akan dapat mewujudkan tujuan negara, yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan pada masyarakat tersebut terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tujuan utama bentuk dari pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan masyarakat agar dapat memperoleh pelayanan yang diinginkan memuaskan. Oleh karena itu, penyediaan layanan harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan warga negara dan kemudian memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan. Menurut perspektif teoritis, setelah terjadinya pergeseran pelayanan publik dari model publik merupakan pelaksanaan kebijakan dan memberikan pelayanan di mana dalam pelaksanaan dilakukan dengan netral, profesional, dan lurus mengarah pada tujuan yang ditetapkan. Pemerintahan adalah Rowing, Denrat, dan Denhead menjelaskan bahwa pemerintahan dalam konteks Rowing adalah sebagai pusat pertanggungjawaban administrasi. Konsep ciri-ciri dari paradigma Old Public Governance yaitu A. Dalam model ini menerapkan produk birokrasi yang awalnya bertujuan untuk menciptakan efisiensi organisasi, namun dalam pelaksanaan justru menjadi sarang
efisien dari organisasi tersebut. B. Birokrasi sebagai organisasi formal tidak mewadahi dan mengakomodir aspek informal individu. Tumpang tindih kepentingan dalam wilayah prinsip sulit diterapkan karena adanya tarik-menarik antara prinsip efisien dalam proses pengambilan keputusan. New Public Management adalah manajemen yang baru muncul sebagai tanggapan terhadap komplikasi yang meningkatkan dan krisis fiskal produktif dan efektif, tidak efisien juga kurang inovasi. Akhirnya muncul gerakan reformasi manajemen. Beberapa negara juga banyak yang menggunakan banyak memberikan perubahan positif dalam sektor publik. 1. Lebih berfokus pada hasil kinerja output. 2. Perubahan dari birokrasi klasik, birokrasi yang lebih fleksibel, berorientasi pasar market based. 3. Tujuan organisasi ditetapkan secara jelas sehingga menjadi penilaian hasil indikator kinerja. 4. Fungsi pemerintahan lebih ramah pada pasar, lebih bersifat mengarahkan dan memfasilitasi daripada menjalankan atau melaksanakan pelayanan publik secara langsung. 5. Kecenderungan mengurangi fungsi-fungsi pemerintah melalui pemerintah dalam sehari ini juga fokusnya dalam paradigma manajemen.